Kalau kamu dengar nama ini, Donald Trump, apa yang langsung terlintas di kepalamu? Miliarder, presiden, atau sosok paling kontroversial dalam sejarah politik modern? Dalam 13 menit ke depan, kita akan menyusuri jalan hidupnya, pencapaiannya, dan sisi tergelap yang membuatnya dicintai sekaligus ditakuti. Donald John Trump lahir di Queens, New York tahun 1946. Dari dunia properti, ia menembus popularitas nasional sebagai tokoh TV dan akhirnya masuk ke dunia politik. Namun karir politiknya bukan sekedar jabatan. Ia mengubah wajah politik Amerika dan dunia. Tapi di balik magnet karismanya, pertanyaan-pertanyaan besar menggantung. Apakah ia simbol harapan atau bayangan ancaman demokrasi? Trump mewarisi kerajaan properti dari ayahnya, Fred Trump. Ia dikenal ekspansif dan ambisius, meletakkan namanya di gedung-gedung pencakar langit, kasino, hingga lapangan golf. Popularitasnya melonjak saat menjadi pembawa acara The Apprentice yang menjadikan kalimat "You're fired" ikonik di seluruh dunia. Namun di balik layar, Trump juga menghadapi berbagai kontroversi seperti kebangkrutan, gugatan hukum, dan dugaan penghindaran pajak. Tahun 2016, Amerika berada di persimpangan jalan. Krisis kepercayaan, ketimpangan ekonomi, dan suara-suara yang tak terdengar selama bertahun-tahun. Lalu datanglah sosok ini, Donald J. Trump. Bukan politisi, bukan jenderal, tapi seorang miliarder real estate dengan slogan 4 kata, Make America Great Again. Trump bukanlah politisi tradisional. Ia datang membawa kemarahan, kesederhanaan, dan janji perubahan besar dengan gaya bicara yang kasar, belak-belakan, dan kadang tak terkendali. Tapi disinilah letak kekuatannya. Di awal kampanyenya, Trump membuat dunia tercengang. Ia menyebut imigran Meksiko sebagai pemerkosa, pengedar narkoba, dan kriminal. Sontak kecaman datang dari segala penjuru. Tapi bagi sebagian rakyat Amerika, ucapannya terdengar seperti kebenaran yang selama ini tidak berani diucapkan oleh politisi. Lalu ia mengusulkan sesuatu yang belum pernah terdengar dalam demokrasi modern. Larangan total bagi Muslim masuk ke Amerika. Muslim ban. Ini mengguncang dunia, memicu protes global, tapi bagi Trump, ini soal keamanan nasional. Dan lagi-lagi, sebagian publik menyambutnya dengan tepuk tangan. Media, ia tak melihat mereka sebagai pengawas kekuasaan. Trump menyebut mereka musuh rakyat. CNN, News New York Times, Washington Post, semua jadi sasaran. Ia menciptakan istilah baru, fake news, dan itu menjadi senjatanya. Trump hadir sebagai orang luar, orang biasa yang melawan The Swamp, simbol korupsi Washington. Ia tampil sebagai cermin dari frustasi jutaan warga Amerika yang merasa ditinggalkan oleh sistem. Retorikanya membelah negeri. Tapi satu hal pasti, Trump tahu cara membuat dunia mendengarkan dan tak akan pernah sama lagi. Setelah membangun kekuatan melalui retorika yang tajam dan membelah,
Donald Trump menjadi pusat dari berbagai teori konspirasi yang mengguncang landscape politik Amerika. Konspirasi ini bukan hanya sekedar isu pinggiran internet. Mereka membentuk persepsi publik, memicu gerakan politik, bahkan menciptakan kerusuhan. Mari kita bedah beberapa yang paling menonjol. Sebelum mencalonkan diri sebagai presiden, Trump sudah menjadi penggugat vokal terhadap legitimasi Barack Obama. Ia menyebarkan teori bahwa Obama bukan warga negara Amerika, melainkan lahir di Kenya. Meski telah dibantah dan dibuktikan salah, narasi ini berhasil menancapkan keraguan dan memperkuat citra Trump di mata pemilih konservatif. Sebuah gerakan konspirasi yang lahir dari forum internet gelap, Qanon. Mereka percaya bahwa elit global, termasuk politisi Demokrat dan tokoh Hollywood, adalah bagian dari jaringan rahasia pemuja setan dan pedofilia. Trump dianggap sebagai pahlawan rahasia yang akan menghancurkan mereka. Trump tak pernah menyatakan dukungan langsung, tapi juga tak mengecamnya. Ia berkata, "Saya dengar mereka mencintai saya." Trump menuduh institusi-institusi negara, FBI, CIA, bahkan pengadilan sebagai bagian dari deep state, jaringan rahasia dalam pemerintahan yang bekerja untuk menjatuhkannya. Tuduhan ini memperdalam ketidakpercayaan terhadap lembaga negara dan menegaskan posisi Trump sebagai orang luar yang melawan sistem. Trump menuduh pemerintahan Obama memata-matai kampanyenya tahun 2016. Tuduhan ini dijuluki Spygate. Meski bukti kuat tidak pernah ditemukan, narasi ini menjadi amunisi retoris dalam melawan penyelidikan soal intervensi Rusia. Setelah kalah dari Joe Biden, Trump menolak hasil pemilu. Ia menyebarkan klaim bahwa pemilu telah dicurangi tanpa bukti kredibel. Lebih dari 60 gugatan hukum dilayangkan. Mayoritas ditolak pengadilan, tapi klaim ini disebar luas oleh media sayap kanan dan memicu gerakan Stop the Steal. Klimaksnya, penyerbuan Kapitol 6 Januari 2021. Konspirasi-konspirasi ini menjadi fondasi dari gerakan loyalis Trump. Bagi sebagian orang, ini hanyalah kebohongan berbahaya. Tapi bagi yang lain, ini adalah kebenaran yang selama ini disembunyikan. Dan Trump, ia tahu benar cara memainkan keduanya. Reaksi terhadap Trump terbelah. Pendukung menyebutnya anti-sistem dan pembela rakyat. Sementara kritik menyebutnya otoriter, pembohong, bahkan ancaman demokrasi. Ini bukan sekedar pertanyaan politis, tapi pertanyaan mendasar. Apakah demokrasi seperti yang kita kenal masih bisa bertahan ketika seorang pemimpin menolak tunduk pada aturan yang melandasinya? Saat rakyat berbicara lewat kotak suara, Trump berkata tidak. Dengan klaim pemilu dicurangi, tanpa bukti sahih, tanpa verifikasi hukum, ia menolak hasil yang tak memihaknya. Lebih dari 60 gugatan dilayangkan, mayoritas ditolak, bahkan oleh hakim-hakim pilihannya sendiri. Tapi yang berbahaya bukanlah kekalahannya, melainkan ketidaksediaannya menerima kenyataan. Trump bukan hanya menolak hasil, ia menyerang sistem. Media disebut musuh rakyat, FBI dituduh korup, hakim dianggap partisan,
dan siapapun yang tak sejalan dianggap pengkhianat. Lalu sejarah mencatat 6 Januari saat Kongres bersidang, ribuan orang mengepung Kapitol, didorong oleh pidato, retorika, dan konspirasi. Simbol demokrasi Amerika diretas dari dalam. Selama 4 tahun, politik Amerika bukan lagi soal debat ide, tapi soal kami versus mereka. Kepercayaan politik pada institusi, media, pengadilan, bahkan demokrasi itu sendiri jatuh bebas. Ilmuwan politik menyebutnya populisme otoriter. Ciri-cirinya jelas: mengklaim mewakili rakyat sejati, menyerang aturan hukum, menolak kritik, dan membingkai dirinya sebagai satu-satunya penyelamat bangsa. Gaya lama, resiko baru. Kini bahkan setelah lengser, Trump tetap jadi aktor utama panggung dunia. Serangan terhadap fasilitas nuklir Iran disebut sebagai sukses besar, tapi analis memperingatkan ini bukan kemenangan, tapi awal dari konflik yang bisa membakar kawasan dunia. Dan ketika kritik datang, Trump tak menjawab dengan diplomasi. Ia menyerang balik, menuduh media, menuntut pengungkapan sumber berita. Sikap seorang pemimpin atau tanda seseorang yang tak mau dikritik. Apakah Trump ancaman bagi demokrasi? Atau justru demokrasi kita lah yang membuka pintu bagi sosok seperti Trump? Ini bukan hanya tentang satu orang, ini tentang sistem, rakyat, dan masa depan pemerintahan yang kita sebut dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Mungkin Trump bukan pencipta masalah, tapi produk dari sistem yang retak, rasa frustasi, ketidakpercayaan pada lembaga, dan ekonomi yang timpang membuka jalan bagi sosok seperti dia. Maka pertanyaannya, apakah ada Trump-Trump lain di masa depan? Terlepas dari posisi kalian mendukung atau menolak, Donald Trump adalah cermin yang menunjukkan wajah demokrasi modern. Bukan hanya soal dia, tapi soal kita semua. Demokrasi tak akan hilang dalam satu malam, tapi bisa memudar satu demi satu lewat rasa takut, kebohongan, dan diamnya kita.